Oke, halo teman-teman. Mari kita lanjut ke latihan TIU part 5 ya. Ya udah siapin soalnya. Kita lanjut aja ke soalnya. Oke, bila Alfian memerlukan waktu 20 menit untuk memeriksa mobil dan Benny hanya memerlukan waktu 18 menit dan keduanya mulai bekerja pada jam 9 pagi. Pada jam berapa mereka pertama kali sama-sama menyelesaikan pemeriksaan? Oke, teman-teman. Jadi eh, secara logika kita tuh tinggal ngerjain tugasnya itu kayak gini, teman-teman. Ngerjain soalnya. Tapi ini lama ya, cuman biar kita sama-sama mengerti gimana cara cepatnya, kita tahu dulu cara lama. Jadi sebut aja Alfian itu A, Ben itu B. Nah, ini tuh mereka sama-sama ngerjainnya jam 9.00 ya. Nah, ini kan 20, berarti dia loncat tiap 20 menit. 9 jadi 9.20, 9 titik 00, 9.00. Lanjut selanjutnya 9.20, 9.40, 10.00. Sama Benny juga berarti 9.18, 9.36, 9.54, 10.12 ya, 10.12. Nah, seterusnya dan seterusnya sampai nanti jamnya ketemu di jam yang sama gitu kan. Nah, ini tuh secara matematika namanya KPK ya teman-teman ya, KPK. Hasil kelipatan terkecil kalau salah. Oke. Tinggal kita cari 20 di perkalian 20 sama di perkalian 18 itu hasil yang sama paling pertama itu apa gitu. Gitu. Ada cara cepat untuk itu KPK itu dengan bilangan itu dibagi sama bilangan prima ya teman-teman ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya itu. Kita coba aja. Ini 20, 18 bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 7 nggak bisa, bagi 11 nggak bisa. Berarti selanjutnya juga nggak bisa ya, karena cuma hampir. Yang bisa itu cuma bagi 2. Sehingga kalau dibagi 2, dia hasilnya 10, 9. Nah, dibagi lagi pun dia udah nggak bisa karena 9 nggak bisa dibagi 2, sehingga hasilnya itu angka paling luar ya, 2, 10, 9. Sehingga hasilnya 20 kali 9 sama dengan 180. Oke. Gimana kalau bilangannya itu misalnya 20 sama 36. Ya kan? Nah, kita coba aja lagi. 3 tidak bisa, 5 tidak bisa, 7, 11 juga tidak bisa. Oke. Karena dia ini bilangan kan genap ya. Berarti dia 2, 10, sini 18. Terus tidak ada lagi yang bisa selain 2, jadi 2 lagi. 2, 5, 9. Sehingga hasilnya adalah ini ya teman-teman ya. 2 kali 2 kali 5 kali 9 sama 4 kali 5 kali 9, 50 kali 9, 180 gitu. Nanti dicoba lagi sama teman-teman, kita balik ke soal. Di soalnya itu kita udah dapat ya KPK-nya itu KPK sama dengan 180, sehingga di sini kan kita hitungannya menit ya. Kita convert ke jam, 180 itu sama dengan 3 jam. 180 per 60 sama dengan 3 jam. Sehingga 9.000 ditambah 3 jam sama dengan 12.00. Oke, jawabannya ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sedikit bingung, tapi bingung dalam belajar itu hal yang normal. Tetaplah belajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Di dalam satu desa terdapat 20 kepala keluarga. Setiap keluarga mendapatkan bantuan kesejahteraan sebesar A kardus. Berarti N sama dengan 20. Tiap keluarga berarti N per 20 sama dengan A. Oke. Donatur dari bantuan tersebut menaikkan bantuannya sebanyak 10 kardus untuk setiap kepala keluarga. Oke, berarti ini N per 20 sama dengan A tambah 10 ya teman-teman ya. Tentukan rata-rata bantuan yang sekarang diterima oleh kepala keluarga tersebut. Oke teman-teman, ini kita nggak perlu ngapa-ngapain, jawabannya udah dapet ya, itu A tambah 10. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu rata-rata bantuan untuk setiap kepala keluarga gitu. Ini. Cuma kalau kita pengen ngitung lebih lanjut, kita ini pertanyaannya rata-rata ya. Rata-rata itu sama dengan N per total per N gitu. Ya kan? Total hadiah, total bantuan. Nah, total bantuannya itu pertama sama dengan
setiap keluarga mendapat A kardus. Berarti pertama itu sama dengan A20A ya. Itu total pertama. Total pertama sama dengan T1 sama dengan TB1 sama dengan 20A. Nah, karena dinaikkan, ya kan dinaikannya 10 kardus, berarti penambahannya plus 20 plus 10 tiap keluarga. Berarti karena dia ada 20 keluarga dikali 20. Sehingga total B sama dengan 20A ditambah 10 kali 20. Nah, ini kan ada 20-nya dua-duanya nih teman-teman. Jadi 20A tambah 10. Nah, ini total B. Nah, rata-rata itu berarti rata-rata tiap kepala keluarga itu berarti total bantuan per jumlah keluarga atau N sama dengan 20A tambah 10 per 20 sama dengan coret-coret tinggal A tambah 10 per 1 atau A tambah 10 gitu ya teman-teman ya. Tanya oke, jawabannya A. Kalau teman-teman bingung bisa ditanya di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa nilai ulangan harian siswa di kelas? Beberapa nilai ulangan harian siswa di kelas adalah 5, 7, 8, 6, 9, 6, 7, 8. Ini statistika ya. Median dari data tersebut adalah, median itu nilai tengah. Nilai yang ada di tengah ya, setelah diurut. Berarti kayak misalnya bilangan itu 1, 5, 3, 2, 6. Nah, bilangan setelah diurut itu 1, 2, 3, 5, 6 gitu. Nilai tengah, median itu berarti nilai yang ada di tengah yang kayak gini. Ini kalau dia ganjil. Kalau dia genap, nilainya ada 2 dibagi 2 gitu. Berarti ada misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai tengahnya itu berarti nilai ini sama nilai ini ditambah terus dibagi 2 gitu. Sehingga 3 tambah 4 per 2 sama dengan 7 per 2. Atau 3 1/2, 3,5. Ini nilai mediannya. Nah, di soal ini kalau kita rumusin agak susah ya, tapi intinya nilai tengah setelah diurut gitu. Kalau dia bilangannya genap, berarti nilai tengahnya ada 2 dibagi 2 gitu. Nah, seperti itu. Ini bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia nanti bilangannya itu bilangan ke-8 ya ini. Berarti nanti ada 4, bilangan ke-4 dan bilangan ke-5 diper 2 gitu. N4, N5 diper 2. Kita susun dulu. 5, 6, 6, 7, 7, 8, ya kan, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, sehingga nilai tengahnya itu 7, N4 nya itu 7, N5 sama dengan 7. Mediannya sama dengan 7 tambah 7 per 2 sama dengan 7. Nah, jawabannya C. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari survei terhadap 100 responden diperoleh data 70 orang diantaranya pernah nonton film di bioskop dan 50 orang pernah nonton film di rumah. Di antara yang berikut ini manakah yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah nonton film di bioskop maupun di rumah gitu. Jadi total orangnya itu, total N-nya itu ada 100 gitu kan. Yang nonton di bioskop ada 54. Yang nonton di bioskop ada 70 kan. Yang nonton di rumah ada 54 ya kan. Yang ditanya yang nonton dua-duanya gitu kan. Nah, ini gampang ya. Hasil penjumlahan ini dikurang ini itu hasilnya ini ya teman-teman. Berarti atau apa ya, kita gambar NB sama dengan 70 nonton bioskop kan. Nonton NR nonton di rumah sama dengan 54. Total T sama dengan 100, N sama dengan 100. Nah, NBR sama dengan 70 tambah 54 dikurang 100.
sama dengan 124 kurang 100 sama dengan 24. Simpel ya teman-teman ya jawabannya. Sebenarnya kita nggak perlu sampai nyakar-nyakar gini, tinggal dikira-kira aja teman-teman, karena kan totalnya cuma 100 orang, tapi ininya ada lebih nih. Nah yang lebih itu berarti yang bandel tuh, yang nonton 2 kali gitu, yang nonton di luar sama yang nonton di besok sama di rumah, kayak gitu teman-teman. Logikanya tuh gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari hasil survei di suatu desa, diketahui bahwa 60% masyarakatnya gemar menonton ketoprak Jawa. Berarti KJ sama dengan 60. KJ sama dengan 60. Persennya diabaikan aja dulu ya. Terus 45% suka nonton televisi, berarti KT sama dengan 45. Dan 23% suka menonton ketoprak Jawa dan televisi. Oke teman-teman, berarti KJ tambah KT ini sebenarnya sama dengan 60 kurang 23 tambah 23 tambah 45 kurang 23. Kenapa kayak gini teman-teman? Karena ini tuh irisan ya teman-teman, 23 itu irisan gitu. Oke, kita lanjut. Berapa persen dari masyarakat desa tersebut yang tidak suka menonton ketoprak Jawa maupun nonton televisi? Oke, kita harus tahu dulu nilai semestanya berapa. Nilai semestanya itu karena ini persen tadi ya, berarti N-nya itu sama dengan 100 persen ya, atau kita ambil 100 saja, sehingga N sama dengan total elemen gitu kan. Sebut aja ini yang nggak suka nonton ketoprak. Kalau kita gambarin diagram Venn itu kayak gini diagramnya. Ini Jawa, ini televisi, ini yang 23 tadi, nah ini yang nggak nonton sama sekali dua-duanya gitu. Nah ini tuh 100, sehingga ini tambah ini tambah ini tambah ini itu sama dengan 100 ya teman-teman ya. Sehingga ini kan 100, N sama dengan berarti KJ tambah KT sama dengan 60 kurang 23 tambah 23 tambah 45 kurang 23. Oke, sama dengan 60 ini tambah 45 kurang 23 22. 100 ini tambah X ya teman-teman ya. X itu bilangan yang nggak ada, yang nggak nonton yang ini ya, inilah ini X. Oke, tambah X 100 sama dengan 60 dan 82 tambah X, sehingga X nya sama dengan 100 kurang 82 18. Oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya, jawaban itu yang benar. Agak membingungkan, tapi kalau kita paham sebenarnya dia udah jelasin dari awal tuh totalnya cuma 100, sehingga akumulasi dari semua itu cuma 100, kita bisa munculin rumusnya sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Seorang mengendarai mobilnya ke tempat kerja selama 30 menit dengan jarak 30 km. Jika terlambat 5 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai kantor tepat waktu adalah titik-titik kilometer per jam. Oke, ini rumus kecepatan atau V dengan S per T gitu kan. Dia pakai menit ya kan, berarti jaraknya 30 km. 30 menit itu sama dengan 1/2 jam ya, 1/2 gitu. Oke, jika terlambat 5 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai kantor tepat waktu adalah, nah jaraknya masih sama 30 gitu kan, tapi waktunya dia berkurang, jadi yang tadi 1/2 ya kan, tinggal berapa nih, 30 menit, dia terlambat 30 menit ya, kurang 5 menit, dia udah kepake 5 menit, jadi tinggal 25 menit, sama dengan 25 kali ini di 1/60 ya kan, sama dengan 30 per 25 per 60 sama dengan
30 kali 60 per 25 sama dengan 3 kali 6 18.800 per 25 sama dengan kita bagi 5 kali ya, bagi 5 sama dengan 180. Lima belas 36 360 per 5 sama dengan 72 ya. Oke, 72 ya teman-teman ya. Sehingga kecepatan yang harus dipakai itu 72 km per jam teman-teman. Agak bingung ya karena kecepatan ngitungnya. Jadi dia kan udah telat 5 menit sehingga waktunya tinggal 25 menit ya. 25 gitu. Kecepatan V sama dengan jarak itu S sama dengan 30. Jaraknya nggak berubah ya, tetap. Tapi karena ini menit dijadiin jam. Itu dikali berarti 30 sama dengan 25 dikali 1/60 ya. Ya karena dia harus dibagi 60. Gitu. Jadi 30 per 25 per 60 atau 30 kali 60 per 25 gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Jawabannya 72. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, ternyata soalnya tadi adalah soal yang terakhir. Pesan saya ke teman-teman yang lagi belajar itu tetap belajar, tetap latihan supaya nanti ketika hari hanya udah datang teman-teman fisik dari teman-teman itu udah ngingat sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak membuang-buang waktu dengan percuma. Oke teman-teman, sampai ketemu di latihan selanjutnya.